Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seekor kucing bernama Kiki dan seekor anjing bernama Bobo. Kiki adalah kucing yang sangat cerdas dan selalu ingin tahu, sementara Bobo adalah anjing yang ceria dan sedikit ceroboh. Mereka berdua adalah sahabat terbaik, meskipun seringkali mereka terlibat dalam berbagai masalah yang lucu. Suatu hari, Kiki mendapatkan ide brilian untuk mengadakan perlombaan lari di desa. Dia berpikir, ini akan menjadi cara yang bagus untuk bersenang-senang dan menunjukkan siapa yang lebih cepat, aku atau Bobo. Kiki pun mengundang semua hewan di desa untuk ikut serta. Hari perlombaan pun tiba. Semua hewan berkumpul di lapangan. Ada kelinci, burung, dan bahkan seekor kura-kura yang ingin ikut. Kiki dan Bobo berdiri di garis start, siap untuk berlomba. Siap-siap, mulai, teriak Kiki. Ketika perlombaan dimulai, Kiki langsung melesat ke depan. Namun Bobo yang ceroboh malah terjatuh dan terperosok ke dalam semak-semak. Bobo, cepat, ayo bangkit, teriak Kiki sambil tertawa. Bobo berusaha bangkit, tetapi malah mengeluarkan suara lucu yang membuat semua hewan tertawa. Setelah berhasil keluar dari semak-semak, Bobo berlari mengejar Kiki. Namun ia tidak melihat ada genangan air di depannya dan splash! Bobo terjun ke dalam genangan air, membuat semua hewan tertawa terbahak-bahak. Kiki pun tidak bisa menahan tawa melihat sahabatnya yang basah kuyup. Bobo yang merasa malu berusaha untuk tidak menyerah. Dia berlari lagi, tetapi kali ini dia melihat seekor kelinci yang sedang makan wortel. Wah, wortel. Mungkin aku bisa mengambil sedikit untuk energi, pikir Bobo. Dia pun melompat ke arah kelinci. Tetapi kelinci itu melompat lebih cepat dan wortelnya terbang ke udara. Bobo pun terperangkap dalam situasi konyol, berusaha menangkap wortel yang melayang. Sementara itu, Kiki sudah hampir mencapai garis finish. Namun dia melihat Bobo yang sedang berjuang dan merasa kasihan. Bobo, ayo, kita bisa melakukannya bersama-sama, teriak Kiki. Bobo pun berusaha bangkit dan berlari lagi. Kali ini dengan penuh semangat baru. Akhirnya, mereka berdua sampai di garis finish bersamaan dan semua hewan bersorak. Mungkin mereka tidak menang. Kiki dan Bobo merasa sangat bahagia karena bisa bersenang-senang bersama. Mereka pun memutuskan untuk mengadakan perlombaan lagi di lain waktu, tetapi kali ini dengan lebih banyak persiapan. Setelah perlombaan, semua hewan berkumpul untuk merayakan. Mereka mengadakan pesta kecil dengan makanan dan minuman. Kiki dan Bobo menjadi bintang malam itu, dan semua hewan menceritakan kisah lucu tentang perlombaan mereka. Sejak hari itu, Kiki dan Bobo tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga menjadi legenda di desa kecil itu. Setiap kali ada yang membicarakan perlombaan, semua hewan akan tertawa dan mengenang momen lucu yang mereka alami. Setelah sukses dengan perlombaan, Kiki dan Bobo merasa sangat bersemangat untuk melakukan hal-hal baru. Suatu hari, Kiki mendapatkan ide untuk mengadakan acara memasak di desa. Bagaimana kalau kita membuat makanan lezat untuk semua hewan di desa? Usul Kiki. Bobo yang selalu siap untuk petualangan langsung setuju. Aku bisa membantu. Aku akan menjadi asisten koki terbaik, serunya dengan semangat. Kiki pun mulai merencanakan menu yang akan mereka masak. Mereka memutuskan untuk membuat sup sayur dan kue wortel. Kiki dan Bobo pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Di pasar mereka bertemu dengan kelinci Rina.
yang terkenal dengan resep kue wortelnya. "Rina, bisa kasih tahu kami cara membuat kue wortel yang enak nggak?" tanya Kiki. Rina dengan senang hati memberikan resepnya, tetapi dia memperingatkan, "Jangan lupa, jangan terlalu banyak mencampurkan bahan-bahan, nanti bisa berantakan." Kiki dan Bobo pun mengangguk, berjanji untuk mengikuti instruksi. Setelah membeli semua bahan, mereka kembali ke rumah Kiki dan mulai memasak. Kiki memotong sayuran dengan hati-hati, sementara Bobo bertugas mencampurkan adonan kue. Namun Bobo yang ceroboh tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicipi adonan. Enak," serunya sambil menjilat jari-jarinya. Ketika Bobo sedang asik mencicipi, dia tidak menyadari bahwa dia telah menumpahkan tepung ke seluruh dapur. "Bobo, lihat apa yang kamu lakukan!" teriak Kiki sambil tertawa melihat kekacauan yang terjadi. Dapur mereka kini pun terlihat seperti salju. Bobo yang merasa bersalah berusaha membersihkan kekacauan itu, tetapi malah membuatnya semakin berantakan. Dia berlari ke sana kemari, menginjak tepung dan membuat jejak putih di seluruh rumah. Kiki tidak bisa menahan tawa melihat sahabatnya yang berusaha keras. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan sup sayur dan kue wortel. Kiki dan Bobo sangat bangga dengan hasil kerja keras mereka. "Sekarang saatnya mengundang semua hewan untuk mencicipi," kata Kiki. Mereka mengundang semua hewan desa untuk datang ke rumah Kiki. Ketika semua hewan berkumpul, Kiki dan Bobo dengan bangga menyajikan makanan mereka. Semua hewan mencicipi sup sayur dan kue wortel dan reaksi mereka sangat positif. "Wah, ini enak sekali," seru kelinci Rina. Namun saat semua hewan menikmati makanan, Bobo merasa sedikit cemas. "Bagaimana jika mereka tidak suka?" pikirnya. Kiki melihat ekspresi Bobo dan berkata, "Tenang saja Bobo, kita sudah melakukan yang terbaik." Tiba-tiba, saat semua hewan sedang asik makan, Bobo merasa ada sesuatu yang aneh di perutnya. "Oh tidak, aku rasa aku terlalu mencicipi banyak adonan," serunya sambil panik. Semua hewan menoleh ke arah Bobo yang terlihat gelisah. Bobo berlari keluar rumah dan dia bersin dengan keras dan tiba-tiba semua tepung yang menempel di bulunya terbang ke udara seperti salju. Semua hewan terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan lucu itu. Kiki pun tidak bisa menahan tawa. "Bobo, kamu benar-benar asisten koki yang unik," katanya sambil tertawa. Momen itu menjadi kenangan lucu yang tak terlupakan bagi semua hewan di desa. Setelah itu, Kiki dan Bobo memutuskan untuk lebih berhati-hati saat memasak di depan. Mereka juga berjanji untuk mengadakan acara memasak lagi, tetapi kali ini dengan lebih banyak bantuan dari teman-teman mereka. Setelah sukses dengan acara memasak, Kiki dan Bobo merasa terinspirasi untuk membuat sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, Kiki berkata, "Bagaimana kalau kita membuat taman sayur? Kita bisa menanam sayuran dan buah-buahan sendiri." Bobo yang selalu bersemangat langsung setuju. "Itu ide yang bagus. Kita bisa mengundang semua hewan untuk membantu dan menikmati hasilnya nanti," serunya. Mereka pun mulai merencanakan taman sayur mereka. Kiki menggambar sketsa taman di tanah, sementara Bobo berlari ke sana kemari mengumpulkan alat berkebun. Mereka mengundang semua hewan di desa untuk bergabung dalam proyek ini.
Hari kerja bakti pun tiba. Semua hewan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Ada kelinci Rina, burung Budi, dan bahkan kura-kura Tino yang datang dengan semangat. "Mari kita mulai," teriak Kiki. Mereka mulai menggali tanah, menanam biji-bijian, dan menyiram tanaman. Bobo yang sangat antusias berlari ke sana kemari membantu semua hewan. Namun dia tidak menyadari dia menginjak biji-bijian yang baru saja ditanam. "Ups, maaf, serunya sambil tertawa. Setelah beberapa jam bekerja keras, taman sayur mereka mulai terlihat. Kiki dan Bobo sangat bangga dengan hasil kerja mereka. "Lihat, kita sudah menanam wortel, tomat, dan bahkan labu," kata Kiki dengan senang. Namun beberapa hari kemudian saat mereka kembali ke taman, mereka terkejut melihat tanaman yang mereka tumbuh dengan sangat cepat. "Wow, lihat betapa cepatnya mereka tumbuh." Namun ada yang aneh, tanaman-tanaman itu tampak lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kiki dan Bobo memutuskan untuk memeriksa lebih dekat. Ternyata mereka menemukan bahwa seekor kelinci ajaib yang tinggal di taman mereka. Kelinci itu memiliki kekuatan yang membuat tanaman tumbuh dengan cepat. "Aku minta maaf, aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya suka makan sayuran segar," kata kelinci ajaib dengan suara lembut. Kiki dan Bobo terkejut, tetapi mereka juga merasa senang. "Tidak apa-apa, kami senang kamu suka sayuran kami. Bagaimana kalau kamu membantu kami merawat tanaman ini?" tanya Kiki. Kelinci ajaib pun setuju dan mulai membantu mereka merawat taman. Dengan bantuan kelinci ajaib, taman sayur mereka tumbuh subur dan menghasilkan banyak sayuran. Semua hewan di desa sangat senang dan sering datang untuk membantu merawat taman. Suatu hari, Kiki dan Bobo memutuskan untuk mengadakan pesta sayuran. Mereka mengundang semua hewan di desa untuk datang dan menikmati hasil panen. "Mari kita rayakan keberhasilan taman kita," seru Kiki. Ketika hari pesta tiba, semua hewan berkumpul di taman. Mereka membawa berbagai hidangan yang terbuat dari sayur segar. Ada sup sayur, salad, dan bahkan kue wortel yang lezat. Kelinci ajaib juga membawa beberapa hidangan spesialnya. Semua hewan menikmati makanan dan bersenang-senang. Namun saat mereka sedang asyik makan, Bobo yang ceroboh tidak sengaja menjatuhkan piringnya. Ups, maaf, serunya, tetapi semua hewan hanya tertawa melihat kelakuannya. Kiki pun tidak bisa menahan tawa. "Bobo, kamu selalu membuat suasana menjadi lebih ceria," katanya sambil tersenyum. Momen itu menjadi kenangan indah bagi semua di desa. Setelah pesta, Kiki dan Bobo merasa sangat bahagia. Mereka tidak hanya berhasil membuat taman sayur yang subur, tetapi juga mengingat persahabatan yang lebih kuat dan semua hewan di desa. Mereka berjanji untuk terus merawat taman dan mengadakan pesta sayuran setiap tahun. Nah, setelah sukses dengan pesta sayuran, Kiki dan Bobo merasa sangat bangga dengan taman mereka. Namun, suatu pagi, saat mereka pergi ke taman untuk merawat tanaman, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tanaman sayur mereka mulai layu dan terlihat tidak sehat. "Kenapa tanaman kita terlihat seperti ini?" tanya Kiki dengan cemas. Bobo mengendus-endus udara dan berkata, "Aku mencium bau yang aneh. Sepertinya ada yang tidak beres." Mereka pun memeriksa lebih dekat dan menemukan bahwa taman mereka sedang diserang oleh sekelompok hama kecil yang rakus. Hama-hama itu sedang memakan daun-daun sayuran dengan lahap. "Oh tidak,
kita harus menyelamatkan taman kita, seru Kiki. Bobo yang selalu siap untuk bertindak berkata, ayo kita cari cara untuk mengusir hama-hama ini. Mereka pun mulai mencari solusi. Kiki ingat bahwa kelinci ajaib pernah memberitahu tentang ramuan alami yang bisa mengusir hama. Mari kita cari bahan-bahan untuk membuat ramuan itu, kata Kiki. Mereka berdua berkeliling desa, mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti daun mint, bawang putih, dan air. Setelah mengumpulkan semua bahan, mereka kembali ke taman dan mulai membuat ramuan. Bobo yang sangat antusias malah terlalu banyak memasukkan bawang putih. Ini pasti akan sangat kuat, serunya sambil mencampurkan semua bahan. Ketika ramuan sudah siap, Kiki dan Bobo mulai menyemprotkan ke tanaman. Namun, saat Bobo menyemprotkan ramuan, dia tidak sengaja menyemprotkan ke arah Kiki. Bobo, hati-hati! Teriak Kiki sambil tertawa melihat sahabatnya yang terkena ramuan. Bobo pun tertawa dan berkata, maaf Kiki, aku tidak sengaja. Mereka berdua terbahak-bahak tetapi segera kembali fokus pada misi mereka. Setelah beberapa saat, ramuan itu mulai menunjukkan hasil. Hama-hama itu mulai menjauh dari tanaman dan akhirnya pergi. Kita berhasil Kiki, taman kita selamat, seru Bobo dengan gembira. Namun saat mereka merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba kelinci ajaib muncul dengan wajah cemas. Kiki, Bobo, ada masalah besar. Hama-hama itu kembali dan kali ini mereka membawa teman-teman mereka, katanya. Kiki dan Bobo terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kiki. Kelinci ajaib berpikir sejenak dan berkata, kita perlu bekerja sama dengan semua hewan di desa untuk mengusir mereka. Mereka pun segera mengumpulkan semua hewan di desa dan menjelaskan situasinya. Kita harus bersatu untuk menyelamatkan taman kita, kata Kiki. Semua hewan setuju dan bersiap untuk bertindak. Dengan semangat mereka mulai membuat rencana. Kelinci Rina dan burung Budi akan terbang di atas taman untuk mengawasi hama, sementara kura-kura Tino dan hewan lainnya akan membantu menjaga tanaman tetap aman. Ketika hama-hama itu datang, semua hewan bersiap. Kelinci Rina dan burung Budi terbang tinggi dan mulai mengeluarkan suara keras untuk menakut-nakuti hama. Sementara itu, Kiki dan Bobo mulai menyemprotkan ramuan yang telah mereka buat sebelumnya. Hama-hama itu terkejut dan mulai melarikan diri. Ayo, kita bisa melakukannya, teriak Bobo. Semua hewan bekerja sama dengan baik, dan akhirnya hama-hama itu berhasil diusir dari taman. Setelah semua hama pergi, Kiki dan Bobo merasa sangat bangga. Kita berhasil menyelamatkan taman kita berkat kerjasama semua hewan, kata Kiki. Semua hewan bersorak dan merayakan kemenangan mereka. Mereka pun mengadakan pesta kecil untuk merayakan keberhasilan mereka. Kiki dan Bobo merasa sangat bahagia karena tidak hanya berhasil menyelamatkan taman, tetapi juga semakin dekat dengan teman-teman mereka. Sejak saat itu, Kiki dan Bobo berjanji untuk selalu menjaga taman mereka dan bekerja sama dengan semua hewan di desa. Mereka belajar bahwa dengan persahabatan dan kerjasama, mereka berhasil mengatasi segala rintangan. Setelah berhasil menyelamatkan taman dari hama, Kiki dan Bobo merasa sangat bangga dengan pencapaian mereka. Namun, mereka juga merasa penasaran tentang apa yang di luar desa mereka. Suatu hari, Kiki berkata, Bobo, bagaimana kalau kita menjelajahi hutan yang ada di dekat desa? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang menarik. Mereka pun mempersiapkan diri untuk perjalanan mereka. Kiki membawa peta dan beberapa makanan, sementara Bobo membawa alat berkebun kecilnya.
kita siap untuk berpetualangan, kata Kiki sambil tersenyum. Setelah berangkat, mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan. Hutan itu terlihat sangat indah dengan pepohonan yang tinggi dan suara burung berkicau. "Wow, lihat betapa indahnya tempat ini," seru Bobo. Saat mereka menjelajahi hutan, mereka menemukan berbagai macam tanaman dan bunga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Kita harus mencatat semua ini untuk taman kita," kata Kiki sambil menggambar di peta. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik di semak-semak. "Apa itu?" tanya Bobo dengan sedikit takut. Kiki berusaha tenang dan berkata, "Ayo, mari kita lihat." Mereka mendekati semak-semak dan menemukan seekor tupai kecil yang terjebak. "Tolong, aku tidak bisa keluar," seru tupai itu. Kiki dan Bobo segera membantu tupai itu keluar dari semak-semak. "Terima kasih, nama saya Tiko. Aku sedang mencari makanan, tetapi aku terjebak di sini," kata tupai itu dengan lega. Kiki dan Bobo merasa senang karena bisa membantu. "Kami sedang menjelajahi hutan. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami?" tanya Kiki. Tiko dengan senang hati bergabung. "Tentu, aku tahu banyak tempat menarik di hutan ini," serunya. Mereka bertiga melanjutkan petualangan mereka, menjelajahi berbagai sudut hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah danau kecil yang sangat indah. Airnya jernih dan dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna-warni. "Wow, tempat ini luar biasa," seru Bobo. "Kita harus beristirahat sejenak." Mereka duduk di tepi danau dan menikmati makanan yang mereka bawa. Tika mulai bercerita tentang berbagai tanaman dan buah-buahan yang bisa mereka temukan di hutan. "Ada buah beri yang sangat enak di sebelah sana. Katanya sambil menunjuk ke arah semak-semak. Kiki dan Bobo sangat tertarik. "Ayo kita ambil," seru Kiki. Mereka bertiga berjalan menuju semak-semak dan mulai memetik buah beri. Namun saat mereka sedang asik memetik, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh. "Apakah itu suara petir?" tanya Bobo dengan cemas. Tika menjawab, "Tidak, itu suara dari air terjun. Ayo kita lihat." Mereka pun berlari menuju suara itu. Ketika mereka sampai, mereka terpesona melihat air terjun yang megah. Airnya mengalir deras dari tebing tinggi dan menciptakan pelangi di atasnya. "Ini luar biasa," seru Kiki. "Kita harus menggambar ini untuk diingat." Saat mereka sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba mereka melihat sekelompok hewan kecil yang tampak bingung. "Apa yang terjadi?" tanya Kiki. Salah satu hewan, seekor burung kecil, menjelaskan, "Kami kehilangan jalan pulang dan tidak tahu bagaimana cara kembali." Kiki dan Bobo merasa kasihan. "Jangan khawatir, kami akan membantu kalian," kata Bobo. Tiko pun menambahkan, "Aku tahu jalan pulang, ayo kita bawa mereka kembali." Mereka pun mulai memimpin kelompok hewan kecil itu kembali ke desa. Dalam perjalanan mereka bercerita dan tertawa bersama. Kiki dan Bobo merasa senang bisa membantu hewan-hewan itu. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di tepi desa. Semua hewan itu sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak, kalian adalah teman yang hebat," seru burung kecil. Kiki, Bobo, dan Tiko merasa sangat bangga dengan petualangan mereka. "Hari ini sangat menyenangkan. Kita tidak hanya menemukan hal-hal baru, tetapi juga membantu teman-teman kita," kata Kiki. Mereka pun berjanji untuk menjelajahi hutan lagi di lain waktu dan terus menjaga persahabatan mereka. Kiki dan Bobo pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan, bersiap untuk petualangan berikutnya. Setelah petualangan mereka di hutan, Kiki, Bobo, dan Tiko kembali dengan banyak cerita dan pengalaman baru.
Mereka sangat bersemangat dan ingin berbagi semua yang mereka temukan dengan teman-teman mereka. Suatu hari, Kiki mendapat ide brilian. Bagaimana kalau kita mengadakan festival hutan? Kita bisa mengundang semua hewan di desa untuk merayakan keindahan hutan dan semua yang kita temukan, serunya. Bobo dan Tiko langsung setuju. Itu ide yang luar biasa. Kita bisa membuat makanan dari buah-buahan yang kita temukan dan mengadakan permainan, kata Bobo dengan semangatnya. Mereka pun mulai merencanakan festival. Kiki menggambar poster dan untuk mengundang semua hewan, sementara Bobo dan Tiko mengumpulkan bahan-bahan dari hutan. Mereka juga meminta bantuan kelinci Rina dan burung budi untuk mempersiapkan acara. Hari festival pun tiba. Semua hewan di desa berkumpul di lapangan. Ada banyak makanan yang lezat disiapkan, seperti kue buah, salad sayur, dan minuman segar. Kiki dan Bobo sangat bangga melihat semua hewan menikmati makanan yang mereka buat. Setelah makan, mereka mengadakan berbagai permainan. Ada lomba lari, permainan menangkap bola, dan bahkan menggambar. Semua hewan bersenang-senang dan tertawa bersama. Setelah berhasil menyelamatkan hutan dan menjaga lingkungan, Kiki, Bobo, dan Tiko merasa semakin dekat satu sama lain. Mereka sering berkumpul dan merencanakan petualangan baru. Suatu hari, saat mereka sedang bersantai di taman, Kiki berkata, "Aku mendengar dari kelinci Rina bahwa ada berbagai hutan yang belum pernah kita jelajahi. Katanya ada misteri yang menunggu di sana." Bobo yang selalu bersemangat langsung menjawab, "Misteri? Itu pasti menarik. Kita harus pergi ke sana dan mencari tahu." Tiko pun setuju. "Ya, siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa." Mereka pun bersiap-siap untuk perjalanan baru. Kiki membawa peta dan beberapa makanan. Bobo membawa alat berkebun dan Tiko membawa bekal kacang-kacangan. Setelah semuanya siap, mereka berangkat menuju bagian hutan yang belum pernah mereka jelajahi. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di area hutan yang sangat berbeda. Pepohonan di sini lebih besar dan lebih tua, dan suasananya terasa lebih misterius. "Wow, tempat ini terasa berbeda. Sepertinya kita akan menemukan sesuatu yang menarik," seru Kiki. Saat mereka menjelajahi area tersebut, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. "Lihat, ada gua di sana," kata Bobo dengan semangat. "Kita harus memeriksanya." Mereka bertiga mendekati gua dan melihat bahwa pintu masuknya gelap dan dalam. "Apakah kita benar-benar ingin masuk ke dalam?" tanya Tiko dengan sedikit ragu. Kiki menjawab, "Kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam jika kita tidak mencobanya. Ayo kita pergi bersama-sama." Dengan hati-hati mereka memasuki gua. Di dalam mereka menemukan dinding gua yang berkilau dengan batu-batu berwarna-warni. "Wow, lihat betapa indahnya," seru Bobo. Namun saat mereka menjelajahi lebih dalam, mereka mendengar suara aneh. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Kiki. Mereka semua terdiam dan mendengarkan. Suara itu terdengar seperti suara gemericik air. "Sepertinya ada sesuatu di dalam gua ini," kata Tiko. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah kolam kecil di dalam gua. Airnya jernih dan dikelilingi oleh batu-batu berkilau. Namun di tengah kolam, mereka melihat sesuatu yang bersinar. "Apa itu?" tanya Bobo dengan penasaran. Kiki mendekat dan melihat bahwa itu adalah sebuah batu besar yang bersinar dengan warna pelangi.
Ini luar biasa, ini pasti batu ajaib, seru Kiki. Namun saat mereka mendekat, tiba-tiba batu itu mulai bergetar. Apakah kita harus mundur? Tanya Tiko dengan cemas. Namun sebelum mereka bergerak, batu itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan tiba-tiba muncul sosok makhluk kecil yang tampak seperti peri. Selamat datang teman-teman, aku adalah peri hutan dan batu ini adalah batu pelangi. Batu ini memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan hutan. Namun kekuatannya mulai melemah karena ada yang mencoba mencurinya, kata peri itu. Kiki, Bobo, dan Tiko terkejut. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu? Tanya Kiki. Peri hutan menjelaskan. Kalian harus menemukan 3 kunci yang tersembunyi di hutan ini. Kunci-kunci itu akan mengembalikan kekuatan batu pelangi dan menyelamatkan hutan. Tanpa ragu, Kiki, Bobo, dan Tiko setuju untuk membantu. Kami akan menemukan kunci-kunci itu, seru Bobo dengan semangat. Peri hutan memberikan peta kecil yang menunjukkan lokasi kunci-kunci tersebut. Mereka pun memulai petualangan baru untuk menemukan kunci yang tersembunyi. Kiki, Bobo, dan Tiko bertekad untuk menyelamatkan hutan dan mengembalikan kekuatan batu pelangi. Saat festival berlangsung, Kiki dan Bobo memutuskan untuk menunjukkan kepada semua hewan tentang keindahan hutan. Mari kita bawa semua teman-teman kita ke hutan, kata Kiki. Semua hewan setuju dan mereka berangkat menuju hutan. Di hutan, Kiki, Bobo, dan Tiko menunjukkan tempat-tempat yang menarik yang mereka temukan seperti air terjun, danau, dan berbagai tanaman langka. Semua hewan terpesona dengan keindahan alam. Ini luar biasa, kita harus menjaga hutan ini, seru Klincirina. Mereka pun mengadakan sesi belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Kiki dan Bobo menjelaskan bagaimana mereka bisa menjaga taman dan hutan agar tetap subur dan indah. Setelah sesi belajar, mereka kembali ke desa dan melakukan festival. Saat malam tiba, mereka menyalakan api unggun dan berkumpul di sekelilingnya. Semua hewan duduk bersama, bercerita, dan bernyanyi. Tiko yang sangat pandai bercerita mulai menceritakan kisah-kisah lucu tentang petualangan mereka di hutan. Semua hewan tertawa terbahak-bahak mendengarkan cerita-cerita konyol tentang Bobo yang ceroboh dan Kiki yang cerdas. Ketika festival hampir berakhir, Kiki berdiri dan berkata, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kita tidak hanya merayakan keindahan hutan, tetapi juga persahabatan kita. Mari kita berjanji untuk selalu menjaga alam dan satu sama lain. Semua hewan mengangguk setuju dan bersorak. Kita akan menjaga hutan dan desa kita bersama-sama, kata Bobo. Festival hutan menjadi tradisi baru di desa mereka. Setiap tahun, Kiki, Bobo, dan Tiko mengadakan festival untuk merayakan keindahan alam dan persahabatan. Mereka belajar bahwa dengan saling membantu dan menjaga lingkungan, mereka bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Kiki dan Bobo merasa sangat bahagia. Mereka tidak hanya menemukan keindahan di hutan, tetapi juga mengikat persahabatan yang lebih kuat dan semua hewan di desa. Petualangan mereka tidak hanya membawa mereka ke tempat baru, tetapi juga mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga alam dan saling mendukung. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Kiki, Bobo, dan Tiko pulang ke rumah, siap untuk petualangan baru di masa depan. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada tantangan yang tidak bisa mereka atasi. Setelah mendapatkan peta dari hutan, Kiki, Bobo, dan Tiko membawa kunci pertama tersembunyi di lembah bunga berbisik. Kita harus pergi ke lembah itu, kata Kiki dengan semangat. Mari kita lihat apa yang bisa kita temukan di sana. Mereka mulai berjalan menuju lembah bunga berbisik. Dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang apa yang mungkin mereka temui. Apa yang kalian pikirkan tentang kunci pertama? Tanya Tiko. Mungkin itu adalah bunga langka yang bisa berbicara, jawab
Bobo dengan penuh imajinasi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di lembah yang dipenuhi dengan berbagai jenis bunga berwarna-warni. Suasana di sana sangat indah, tetapi juga terasa misterius. Wow, tempat ini luar biasa. Namun, saat mereka mulai menjelajahi lembah, mereka mendengar suara lembut yang berbisik, "Siapa yang datang ke lembah?" Bunga berbisik. Suara itu terdengar dari bunga-bunga. Kiki, Bobo, dan Tiko saling memandang dengan rasa ingin tahu. "Kami mencari kunci pertama untuk menyelamatkan hutan," kata Kiki dengan percaya diri. Tiba-tiba, sekelompok bunga mulai bergerak dan membentuk wajah-wajah kecil tersenyum. "Kami adalah bunga berbisik. Kami tahu tentang kunci yang kalian cari," kata salah satu bunga. "Namun, untuk mendapatkan kunci itu, kalian harus menjawab teka-teki kami." "Baiklah, kami siap," seru Bobo dengan semangat. Bunga berbisik itu mulai mengajukan teka-teki. "Aku memiliki banyak warna, tetapi aku bukan pelangi. Aku tumbuh di tanah, tetapi aku bukan tanaman. Apa aku?" Kiki, Bobo, dan Tiko berpikir keras. "Apa ya?" tanya Tiko. Setelah beberapa saat, Kiki tiba-tiba berkata, "Aku tahu, itu adalah bunga." Semua bunga berbisik bersorak gembira. "Benar, kalian sangat pintar." Setelah menjawab teka-teki, bunga berbisik itu memberikan kunci pertama kepada mereka. "Ini adalah kunci bunga. Gunakan dengan bijak untuk membalikan kekuatan batu pelangi," kata bunga itu. Kiki, Bobo, dan Tiko sangat merasa senang. "Terima kasih bunga berbisik, kami akan menjaga kunci ini dengan baik," kata Kiki. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari kunci kedua. Setelah mendapatkan kunci bunga, mereka melihat peta dan menemukan bahwa kunci kedua tersembunyi di gua suara. "Kita harus pergi ke gua itu sekarang," kata Bobo dengan semangat. "Aku penasaran dengan suara apa yang ada di sana." Mereka berjalan menuju gua suara dan saat tiba, mereka mendengar suara gemericik air dan suara-suara aneh lainnya. "Suara apa itu?" tanya Tiko. "Mari kita masuk dan mencari tahu," jawab Kiki. Di dalam gua, mereka melihat dinding gua yang berkilau dan air yang mengalir di sekitar. Namun, suara-suara aneh itu semakin keras. "Kita harus berhati-hati," kata Kiki. "Mungkin ada sesuatu di dalam sini." Saat mereka menjelajahi gua, mereka menemukan sekelompok makhluk kecil yang tampak seperti peri air. Kami adalah peri suara. Kami menjaga kunci kedua, tetapi untuk mendapatkannya kalian harus menyanyikan lagu yang indah," kata salah satu peri. Kiki, Bobo, dan Tiko saling memandang. "Kami bisa melakukannya," seru Bobo. Mereka mulai menyanyikan lagu tentang persahabatan dan keindahan hutan. Suara mereka bergema di dalam gua. Dan peri air mulai menari mengikuti irama lagu mereka. Setelah selesai menyanyi, peri suara tersenyum. "Lagu kalian sangat indah. Kunci kedua adalah milik kalian," kata peri itu sambil memberikan kunci suara kepada mereka. Kiki, Bobo, dan Tiko merasa sangat bahagia. "Terima kasih peri suara. Kami akan menggunakan kunci ini untuk menyelamatkan hutan," kata Kiki. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari kunci ketiga. Kunci ketiga yang ada di puncak bukit. Setelah mendapatkan kunci bunga dan kunci suara, mereka melihat peta dan menemukan bahwa kunci ketiga tersembunyi di puncak bukit. "Kita harus mendaki bukit itu," kata Tiko. "Tapi sepertinya itu akan menjadi perjalanan yang sulit." Mereka mulai mendaki bukit dengan semangat. Di tengah perjalanan, mereka merasa lelah, tetapi saling mendukung satu sama lain. "Kita bisa melakukannya, kita sudah dekat," kata Kiki. Setelah berjuang, mereka akhirnya di puncak bukit. Dari sana mereka bisa melihat seluruh hutan yang indah. "Wow, lihat pemandangannya," seru Bobo. Namun mereka juga melihat bahwa ada kabut tebal yang menyelimuti area di sekitar puncak. Saat mereka menjelajahi puncak, mereka menemukan sebuah altar kecil dengan sebuah batu besar di atasnya.
ini pasti tempat kunci ketiga, kata Kiki. Namun saat mereka mendekat, kabut tebal mulai bergerak dan membentuk sosok besar. Siapa yang berani mengambil kunci ini? Suara besar itu menggema. Aku adalah penjaga kabut, kata Kiki. Namun saat mereka mendekat, kabut tebal itu mulai bergerak dan membentuk sosok besar. Siapa yang berani mengambil kunci ini? Suara besar itu menggema. Aku adalah penjaga kabut dan siap mendapatkan kunci ini. Kalian harus menunjukkan keberanian kalian. Kiki, Bobo, dan Tiko saling memandang. Kami siap, kata Kiki. Penjaga kabut mengajukan pertantangan. Kalian harus melewati kabut ini tanpa kehilangan arah. Jika kalian bisa melakukannya, kunci ini adalah milik kalian. Mereka pun mulai berjalan melalui kabut tebal, berusaha untuk tetap bersama dan tidak tersesat, dan saling membantu dan berkomunikasi. Mereka berhasil melewati kabut dan sampai di sisi lain. Penjaga kabut terkesan. Kalian telah menunjukkan keberanian dan kerjasama yang luar biasa. Kunci ketiga adalah milik kalian, katanya sambil memberikan kunci kabut kepada mereka. Kiki, Bobo, dan Tiko merasa sangat bangga. Terima kasih penjaga kabut, kami akan menggunakan kunci ini untuk menyelamatkan hutan, kata Kiki. Setelah mendapatkan kunci ketiga, Kiki, Bobo, dan Tiko kembali ke gua ke tempat batu pelangi berada. Mereka sangat bersemangat untuk membalikan kunci batu tersebut. Kita sudah berhasil, sekarang saatnya menggunakan kunci-kunci ini, kata Kiki. Di dalam gua, mereka melihat batu pelangi bersinar redup. Kita harus meletakkan kunci-kunci ini di tempat yang tepat, kata Bobo. Mereka mengikuti petunjuk yang diberikan oleh peri hutan dan meletakkan kunci bunga, kunci suara, dan kunci kabut yang telah di tempat yang ditentukan. Saat kunci-kunci itu diletakkan, batu pelangi mulai bersinar lebih terang. Kalian telah berhasil. Sekarang ucapkan mantra ini. Dengan kekuatan persahabatan, kami mengembalikan keindahan hutan, kata peri hutan. Kiki, Bobo, dan Tiko mengucapkan mantra itu bersama-sama. Dengan kekuatan persahabatan, kami akan mengembalikan keindahan hutan. Saat mereka mengucapkannya, batu pelangi bersinar sangat terang dan cahaya itu menyebar ke seluruh hutan. Tiba-tiba, semua tanaman dan pohon di hutan mulai tumbuh subur kembali. Suara burung dan hewan lain terdengar gembira. Kalian telah menyelamatkan hutan, seru peri hutan dengan penuh rasa syukur. Kiki, Bobo, dan Tiko merasa sangat bahagia. Mereka telah berhasil menyelesaikan misi mereka dan menjaga keindahan hutan. Kami tidak bisa melakukannya tanpa kerjasama dan persahabatan, kata Kiki. Sejak saat itu, Kiki, Bobo, dan Tiko menjadi pahlawan di hutan. Mereka terus menjaga lingkungan dan mengajarkan semua hewan tentang pentingnya persahabatan dan menjaga alam. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Kiki, Bobo, dan Tiko pulang ke rumah, siap untuk petualangan baru di masa depan. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada tantangan yang tidak mereka atasi. Lanjut kita ke petualangan Kiki, Bobo, Tiko, dan Kiki si kucing penjaga hutan. Setelah berhasil melindungi hutan dan menemukan rahasia yang tersembunyi, Kiki, Bobo, dan Tiko Suatu hari saat mereka berkumpul di taman, Kiki berkata, "Aku merasa kita harus melakukan sesuatu yang lebih untuk menjaga hutan. Kita bisa menjadi penjaga hutan." Bobo yang selalu bersemangat langsung menjawab, "Itu ide yang bagus. Kita bisa mengajak semua hewan di desa untuk bergabung dan menjaga hutan bersama-sama." Tiko dan Kiki si kucing setuju. Ya, kita bisa membuat rencana untuk melindungi hutan dan semua makhluk yang tinggal di sana. Mereka pun mulai merencanakan bagaimana cara mengajak semua hewan di desa untuk bergabung. Kiki menggambar poster untuk mengundang semua hewan berkumpul di lapangan. Kita akan mengadakan pertemuan untuk membahas cara menjaga hutan, seru Kiki. Hari pertemuan pun tiba, semua hewan berkumpul di lapangan dan Kiki, Bobo, dan Tiko dan Kiki
si kucing berdiri di depan mereka. "Terima kasih telah datang. Kami ingin mengajak kalian semua untuk menjaga hutan," kata Kiki. Bobo melanjutkan, "Kita bisa bekerja sama untuk menjaga kebersihan hutan, merawat tanaman, dan membantu hewan-hewan yang membutuhkan." Semua hewan terlihat antusias. "Kami ingin bergabung," seru kelinci Rina. Setelah pertemuan, mereka membagi tugas. Kiki dan Tiko akan bertanggung jawab untuk merawat tanaman, Bobo akan mengorganisir kegiatan bersih-bersih, dan Kiki si kucing akan membantu mencari hewan-hewan yang membutuhkan bantuan. Mereka mulai bekerja sama untuk menjaga hutan. Setiap minggu mereka mengadakan kegiatan bersih-bersih, menanam pohon baru, dan membantu hewan-hewan yang terluka. Hutan mulai terlihat lebih indah dan sehat. Namun suatu hari saat mereka bekerja, mereka mendengar suara gemuruh dari arah hutan. "Apa itu?" tanya Kiko dengan cemas. "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres," jawab Kiki si kucing. Mereka semua bergegas menuju suara itu dan menemukan sekelompok makhluk gelap yang kembali muncul. "Kami datang untuk mengambil alih hutan ini," seru salah satu makhluk. Kiki, Bobo, dan Tiko dan si kucing saling memandang dengan cemas. "Kita tidak akan membiarkan kalian mengambil alih hutan ini," kata Kiki dengan berani. "Kami adalah penjaga hutan dan kami akan melindungi tempat ini." Makhluk-makhluk itu tertawa. "Kalian tidak bisa melawan kami." Kiki, Bobo, Tiko, dan si kucing merasa takut, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus berani. "Kita harus melindungi hutan dan semua makhluk yang tinggal di sini," kata Bobo. Mereka mulai merencanakan strategi untuk menghadapi makhluk-makhluk gelap itu. "Kita harus bekerja sama untuk menggunakan semua yang kita pelajari dari petualangan sebelumnya," kata Kiki. Mereka mulai mengumpulkan semua hewan di desa untuk bersatu melawan makhluk-makhluk itu. Saat makhluk-makhluk gelap itu mendekat, Kiki, Bobo, Tiko, dan kucing berdiri depan semua hewan. "Kami tidak akan membiarkan kalian mengambil alih hutan ini," seru Kiki. Semua hewan bersorak mendukung mereka. Makhluk-makhluk itu mulai menyerang, tetapi Kiki dan teman-temannya tidak mundur. Mereka menggunakan semua kekuatan persahabatan dan keberanian mereka untuk melawan. "Kita harus melindungi hutan," teriak Tiko. Dalam pertarungan yang sengit, si Kiki, si kucing, menggunakan kelincahannya untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu, sementara Bobo dan Tiko membantu hewan-hewan lain untuk melawan. Kiki memimpin dengan berani, memberikan semangat kepada semua hewan. Akhirnya, dengan kerjasama yang kuat, mereka berhasil mengusir makhluk-makhluk gelap itu. "Kami tidak akan membiarkan kalian kembali," seru Kiki. Makhluk-makhluk itu mundur dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Semua hewan bersorak gembira. "Kita berhasil, kita telah melindungi hutan," kata Bobo. Kiki, Tiko, dan si kucing merasa bangga. "Ini adalah kemenangan untuk kita semua," kata Kiki. Setelah berhasil mengusir makhluk-makhluk gelap, Kiki, Bobo, Tiko, dan si kucing merasa sangat bahagia. Mereka tahu bahwa mereka telah kembali melindungi hutan dan semua makhluk yang tinggal di sana. "Kita harus merayakan kemenangan ini," kata Tiko. Mereka pun merencanakan sebuah pesta untuk semua hewan di desa. Kiki menggambar poster untuk mengundang-undang semua hewan berkumpul di lapangan. "Kita akan merayakan keberanian kita dan menjaga hutan," seru Kiki. Hari pesta pun tiba. Semua hewan berkumpul di lapangan dan Kiki, Bobo, Tiko, dan Kiki si kucing menyambut mereka. "Terima kasih telah datang. Kita telah melindungi hutan bersama-sama dan sekarang saatnya merayakan," kata Kiki. Mereka menyiapkan berbagai makanan lezat seperti kue buah, salad sayur, dan minuman segar. Semua hewan menikmati makanan bersenang-senang. "Ini adalah pesta terbaik yang pernah ada," seru kelinci Rina. Setelah makan, mereka mengadakan berbagai permainan dan lomba. Ada lomba lari, permainan menangkap bola, dan bahkan lomba menggambar. Semua hewan bersenang-senang dan tertawa bersama. Saat malam tiba, mereka menyalakan api unggun dan berkumpul di sekelilingnya. Kiki, Bobo, Tiko, dan si kucing bercerita tentang petualangan mereka dan bagaimana mereka berhasil melindungi hutan.
Kita telah belajar bahwa dengan persahabatan dan kerjasama, kita bisa mengatasi segala tantangan, kata Kiki. Semua hewan setuju dan bersorak, kita akan terus menjaga hutan kita bersama-sama, kata Kiki. Mereka semua berjanji untuk melindungi hutan dan menjaga lingkungan. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Kiki, Bobo, Tiko, dan si kucing Kiki pulang ke rumah, siap untuk petualangan baru di masa depan. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada tantangan yang tidak mereka atasi. Setelah merayakan kemenangan mereka dan menjaga hutan, Kiki, Bobo, Tiko, dan si Kiki si kucing merasa bahwa mereka siap untuk petualangan baru. Suatu hari saat mereka bersantai di taman, Kiki berkata, "Aku mendengar dari burung budi bahwa ada legenda tentang harta karun yang tersembunyi di dalam hutan. Katanya harta karun itu bisa membantu menjaga hutan kita lebih baik lagi." Bobo yang selalu bersemangat langsung menjawab, "Harta karun? Itu pasti menarik. Kita harus mencarinya." Tiko pun setuju. "Ya, siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa." Mereka pun bersiap-siap untuk petualangan baru. Kiki membawa peta dan beberapa makanan, Bobo membawa alat berkebun, dan Tiko membawa bekal kacang-kacangan. Kiki si kucing juga membawa peta yang dia temukan di perpustakaan hutan. "Aku menemukan peta kuno yang menunjukkan lokasi harta karun," katanya. Setelah semuanya siap, mereka berangkat menuju lokasi yang ditentukan di peta. Dalam perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang apa yang mungkin mereka temukan. "Apa yang kalian pikirkan tentang harta karun itu?" tanya Tiko. "Mungkin itu adalah biji-bijian langka yang membuat tanaman tumbuh lebih subur," jawab Bobo dengan penuh imajinasi. Setelah berjalan beberapa lama, mereka di sebuah area hutan yang sangat lebat. "Ini pasti tempat yang ditunjukkan di peta," seru Kiki. Namun saat mereka mulai menjelajahi hutan tersebut, mereka menemukan bahwa ada banyak rintangan, seperti semak-semak berduri dan sungai kecil yang harus mereka lewati. "Bagaimana kita bisa melewati ini?" kata si Kiki si kucing. "Kita harus bekerja sama," kata Kiki. Mereka mulai merencanakan cara untuk melewati rintangan-rintangan tersebut. Bobo menggunakan alat berkebun untuk memotong semak-semak berduri, sementara Tiko dan Kiki si kucing membantu mengarahkan jalan. Setelah beberapa usaha, mereka berhasil melewati rintangan pertama. Setelah itu, mereka tiba di sungai kecil. "Kita harus mencari cara untuk menyeberang," kata Tiko. Kiki si kucing melihat beberapa batu besar di dalam sungai. "Kita bisa melompat dari batu ke batu," serunya. Mereka pun mulai melompat dari batu ke batu dan akhirnya berhasil menyeberangi sungai. Kita hampir sampai," kata Bobo dengan semangat. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah gua yang gelap. "Ini pasti tempat harta karun itu," kata Kiki. Namun saat mereka memasuki gua, mereka mendengar suara gemuruh. "Apa itu?" tanya Tiko dengan cemas. "Kita harus berhati-hati," kata si Kiki kucing. Dengan hati-hati mereka melangkah lebih dalam ke dalam gua. Suara gemuruh itu semakin keras dan mereka melihat bayangan besar bergerak di dalam kegelapan. "Apa itu?" tanya Bobo dengan suara bergetar. "Mungkin itu adalah penjaga harta karun," jawab Kiki. Mereka mulai saling memandang dengan cemas. "Kita mungkin mencari cara untuk mendapatkan harta karun itu tanpa melawan penjaga," kata Kiki. "Mungkin kita bisa mencari tahu apa yang mereka inginkan." Saat mereka menjelajahi gua, mereka menemukan dinding gua yang berkilau dengan ukiran-ukiran kuno. "Lihat, ada tulisan di sini," seru Tiko. Mereka mendekat dan membaca tulisan itu. "Hanya yang berhati murni dan bersahabat yang bisa mendapatkan harta karun ini." Kiki, Bobo, Tiko, dan Kiki si kucing saling memandang. "Kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang murni," kata Kiki. "Mari kita coba berbicara dengan penjaga." Mereka mendekati bayangan besar itu dan melihat bahwa itu adalah seekor naga tua yang tampak lelah. "Siapa yang berani masuk ke guaku?" tanya naga dengan suara dalam.
Kami adalah penjaga hutan dan kami siap untuk mencari harta karun yang bisa membantu menjaga hutan kami, kata Kiki dengan berani. Naga itu menatap mereka dengan tajam. Mengapa aku harus memberikan harta karun itu kepada kalian? Tanyanya. Kami ingin melindungi hutan dan semua makhluk yang tinggal di sana. Dijawab Bobo, kami percaya bahwa harta karun itu bisa membantu kami. Naga itu berpikir sejenak. Jika kalian benar-benar ingin melindungi hutan, buktikanlah dengan melakukan satu tugas. Kalian harus menemukan dan membawa kembali bunga emas yang tumbuh di puncak gunung tertinggi. Hanya dengan itu aku akan memberikan harta karun ini kepada kalian. Kiki, Bobo, Tiko, dan si kucing saling memandang. Kami akan melakukannya, seru Kiki. Kami akan menemukan bunga emas itu. Setelah mendapatkan tugas dari naga, Kiki, Bobo, Tiko, dan Kiki si kucing bergegas keluar dari gua dan menuju gunung tertinggi. Kita harus cepat, bunga emas itu mungkin tidak akan bertahan lama, kata Tiko. Mereka mulai mendaki gunung dengan semangat, namun perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Mereka harus melewati tebing curam dan jalan yang licin. Kita harus berhati-hati, kata Kiki. Jangan sampai kita terjatuh. Saat mereka mendaki, mereka menemukan berbagai tantangan. Di tengah jalan, mereka melihat jembatan kayu yang tampak rapuh. Kita harus menyeberangi jembatan ini, kata Bobo. Tapi sepertinya tidak aman. Kiki si kucing melihat sekeliling. Kita bisa memperkuat jembatan ini dengan beberapa ranting dan batu, katanya. Mereka pun bekerja sama untuk memperbaiki jembatan dan akhirnya mereka berhasil menyeberang dengan aman. Setelah melewati jembatan, mereka tiba di area yang dipenuhi kabut. Kita harus mencari jalan di sini, kata Tiko. Kabut ini membuat sulit untuk melihat. Kiki mengeluarkan peta dan mencoba mencari tahu arah yang benar. Dengan kerjasama dan saling membantu, mereka berhasil menemukan jalan keluar dari kabut dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya, setelah berjuang keras, mereka tiba di puncak gunung tertinggi. Di puncak, mereka melihat bunga emas yang bersinar indah di tengah padang bunga. Lihat, itu dia, seru Kiki. Mereka semua berlari menuju bunga emas dan berhati-hati memetiknya. Ini adalah bunga yang kita cari. Sekarang kita bisa kembali ke naga, kata Bobo dengan gembira. Mereka pun mulai turun ke gunung dengan hati yang penuh semangat. Setelah berhasil mendapatkan bunga emas, Kiki, Bobo, Tiko, dan Kiki si kucing kembali ke gua tempat naga berada. Mereka merasa sangat bangga dengan pencapaian mereka. Kita berhasil. Sekarang kita bisa memberikan bunga ini kepada naga, kata Tiko. Saat mereka tiba di gua, naga tua itu menunggu dengan sabar. Kalian kembali. Apakah kalian berhasil menemukan bunga emas? Tanya naga. Kiki mengangguk dan mengeluarkan bunga emas dari tasnya. Kami berhasil. Ini dia bunga emas yang kau minta, kata Kiki. Naga itu melihat bunga itu dengan penuh rasa kagum. Kalian telah menunjukkan keberanian dan ketulusan hati. Karena itu aku akan memberikan harta karun ini kepada kalian, kata naga sambil memberikan sebuah peti yang berkilau. Kiki, Bobo, Tiko, dan si kucing membuka peti itu dan melihat berbagai biji-bijian nangka, alat berkebun, dan benih tanaman yang membuat hutan mereka lebih subur. Ini luar biasa. Ini akan sangat membantu kita menjaga hutan, seru Bobo. Naga itu tersenyum. Gunakan harta karun ini dengan bijak. Ingatlah bahwa kekuatan sejati terletak pada persahabatan dan kerjasama. Kiki, Bobo, Tiko, dan Kiki si kucing berterima kasih kepada naga dan berjanji untuk menjaga hutan dengan baik. Setelah mendapatkan harta karun, Kiki, Bobo, Tiko, dan si kucing kembali ke desa dengan semangat baru. Mereka segera mengumpulkan semua hewan
di desa untuk memberitahukan tentang harta karun yang mereka temukan. Kita telah menemukan biji-bijian langka dan alat berkebun yang bisa membantu kita menjaga hutan, kata Kiki. Semua hewan bersorak gembira. Mari kita gunakan harta karun ini untuk merawat hutan kita, seru Bobo. Mereka mulai bekerja sama untuk menanam biji-bijian dan merawat tanaman di hutan. Kiki, Bobo, Tiko, dan si kucing memimpin kegiatan tersebut. Dan semua hewan berpartisipasi dengan antusias. Setiap minggu mereka mengadakan kegiatan tanaman dan merawat tanaman. Hutan mulai tumbuh subur dan indah. Lihat betapa indahnya hutan kita sekarang, kata Tiko. Kita telah menemukan pekerjaan yang hebat. Namun mereka juga menyadari bahwa mereka harus menjaga hutan agar tetap aman dari ancaman. Kita harus tetap waspada dan siap menghadapi tantangan baru, kata Kiki. Semua hewan dengan setuju dan berjanji untuk menjaga hutan. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Kiki, Bobo, Tiko, dan Kiki si kucing pulang ke rumah, siap untuk melanjutkan petualangan baru di masa depan. Mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada tantangan yang tidak mereka atasi. Bersambung. Terima kasih sudah mendengar cerita saya, dan kita akan melanjutkan ke cerita selanjutnya yang lain. Terima kasih.